Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Semoga kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tentang menyambut usia balik. Nah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Sebelum kita belajar, Ibu ingin menjelaskan kepada anak-anak yang soleh dan soleha tentang tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang pertama, peserta didik dapat memahami tanda-tanda usia balik dengan benar. Kedua, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik dengan baik dan benar. Ketiga, peserta didik dapat memahami penjelasan tanda-tanda usia balik dan dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan baik dan benar. Keempat, peserta didik diharapkan mampu membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar, serta membiasakan untuk bersikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, apa yang kalian ketahui dengan akil balik? Dan mengapa usia akil balik harus disambut? Mungkin karena semua orang akan mengalami yang namanya usia akil balik, hanya saja berbeda waktu antara satu dengan yang lainnya. Supaya lebih siap dan mampu untuk melewati masa balik dengan baik, kita harus tahu ilmunya. Simak terus yuk video pembelajaran kali ini. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar yang ibu sajikan. Amati gambar tersebut dan kalian ceritakan kepada teman sebangku kalian. Kira-kira kalau berdasarkan gambar tersebut, kalian berada di fase mana? Apakah fase bayi, balita, anak-anak, dewasa, kakek, nenek, atau orang tua kalian, ibu dan bapak kalian? Dan ibu juga ingin bertanya, sekarang berapa ya umur kalian? Coba kalian hitung berdasarkan tanggal lahir kalian. Coba juga kalian perhatikan kalian di saat kelas 1 sampai kelas 4 sekarang. Apakah kalian masih anak-anak atau sudah dewasa? Apakah kalian tambah tinggi? Apakah kalian tambah besar? Apakah kalian tambah baik pertumbuhannya? Tanda-tanda yang kalian perhatikan yang dari kelas 1 sampai kelas 4 tersebut merupakan salah satu dari tanda-tanda usia balik. Berdasarkan gambar yang sebelumnya yang ibu sajikan, jadi apakah itu arti dari balik? Balik secara istilah artinya menunjukkan seseorang mencapai kedewasaan, dan kata balik juga diambil dari bahasa Arab yang berarti sampai. Maksud di sini sudah sampai, anak-anak itu sudah sampai pada usia tertentu yang jelas baginya segala persoalan yang dihadapinya. Pikirannya juga telah mampu untuk mempertimbangkan perkara yang baik dengan yang buruk. Jadi, ketika seseorang telah bisa membedakan hal yang baik dan yang buruk itu merupakan ciri-ciri dari balik.
Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Ilmu fikih adalah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata aturan ibadah baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Sedangkan ilmu biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup, manusia, binatang, dan hewan, tumbuhan, dan biologi secara khusus dan mendalam mempelajari tentang perkembangan manusia. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tanda-tanda usia balik dalam ilmu fikih. Tanda-tanda usia balik dalam ilmu fikih terdapat 3 ya anak-anak. Pertama, untuk anak laki-laki telah mengalami yang namanya mimpi basah atau biasa juga disebut dengan ihtilam. Ihtilam adalah mimpi yang menyebabkan keluarnya air mani terhadap seorang anak laki-laki. Dan untuk anak perempuan telah mendapatkan haid atau menstruasi. Haid atau menstruasi itu adalah keluarnya darah dari rahim seorang perempuan secara alami tanpa sebab apapun di waktu-waktu tertentu. Haid terjadi pada anak perempuan yang telah mencapai usia 9 tahun atau lebih. Dan menurut ilmu fikih, seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan yang telah mencapai umur 15 tahun, ia telah dianggap balik meskipun sebelumnya mereka belum mengalami tanda-tanda balik seperti yang lain. Tanda-tanda balik seperti yang lain berupa mimpi basah atau ihtilam tadi dan haid atau menstruasi. Selain tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, ada juga nih anak-anak, ibu yang solih dan solihah, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Menurut ilmu biologi, ada anak laki-laki dan anak perempuan. Pertama-tama ibu akan menjelaskan tentang tanda balik menurut ilmu biologi terhadap anak laki-laki. Yang pertama, anak laki-laki akan tumbuh kumis, jenggot, dan jambang. Kedua, badannya kelihatan kekar dan berotot, tumbuh jakun, suaranya juga lebih kuat, lebih berat, terus geraknya menjadi lebih aktif, nafsu makannya meningkat, terus anak laki-laki menjadi cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional, dan bila mengalami masalah, mereka cenderung akan diam dan menyelesaikan masalahnya secara praktis. Itu merupakan tanda-tanda balik anak laki-laki menurut ilmu biologi. Dan sekarang Ibu akan menjelaskan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi untuk anak perempuan. Untuk anak perempuan, pertama-tama anak perempuan itu akan mengalami tumbuhnya payudara, terus akan mengalami haid, menstruasi, atau biasanya kita sebut dengan istilah datang bulan. Terus pinggulnya mulai membesar, terus tumbuh rambut pada bagian tertentu, kulitnya akan lebih halus, nafsu anak perempuan juga akan semakin meningkat. Terus anak perempuan juga akan cenderung mendahulukan perasaannya. Anak perempuan juga ingin dimanja dan diperhatikan. Apabila mendapatkan masalah, anak perempuan biasanya mudah mengadu, menangis, dan menyesali diri sendiri, dan terakhir gerakannya menjadi lebih aktif untuk melakukan hal-hal
yang ada di sekitar lingkungannya. Setelah mendengar penjelasan Ibu tentang pengertian balik, tanda-tanda usia balik, menurut ilmu fikih dan ilmu biologi, Ibu akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 5 orang. Dan masing-masing kelompok akan mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik yang Ibu sajikan. Ibu mengutip satu kutipan dari Imam Al-Ghazali yang menyebutkan bahwa balik adalah saat di mana seseorang mulai bertanggung jawab penuh atas amal perbuatannya di hadapan Allah. Itulah masa ketika akal, ilmu, dan tanggung jawab bertemu menjadi satu. Anak-anak, mungkin itu penjelasan singkat dari Ibu tentang materi kita hari ini tentang menyambut usia balik. Semoga anak-anak Ibu yang solih dan solihah bisa melaksanakan kewajiban sesuai dengan syariat Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.